wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Hoelullah. Saya merupakan guru SMK Negeri 1 Karawang dan saya merupakan CGP Angkatan 10. Saat ini saya sedang melakukan pra-observasi dengan rekan saya, yaitu Ibu Ade Rosmiati, di mana beliau merupakan guru bahasa Jepang. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum nanti kita melakukan observasi di kelas ya, Sensei, ada yang perlu saya tanyakan. Di dalam pembelajaran nanti, tujuan pembelajarannya apa nih yang akan Sensei lakukan di dalam kelas? Tujuan utamanya gitu ya, karena SMK 1 Karawang itu terletak di kota industri, perusahaan Jepangnya otomatis sesuai dengan mata pelajaran yang saya mampu. Bahasa Jepang itu tujuannya agar mereka minimal bisa mengucapkan kata-kata yang dipakai sehari-hari. Contohnya kata salam, dan nanti mungkin kalimat-kalimat sederhana. Itu yang saya targetkan, mereka bisa minimal berbicara atau berkomunikasi dalam sederhana ya. Nah, kemudian di dalam pembelajaran nanti nih Sensei, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu metode apa yang akan Sensei gunakan? Ini tujuan itu kan di akhir ya dicapainya. Tapi segala sesuatu harus diawali dulu. Nah, di awalnya saya untuk tahun ini saya mencoba membuat dulu kesepakatan kelas. Jadi anak-anak sudah bisa tertib ya sebelum belajar, sudah paham aturan-aturan ketika kita akan belajar di ruangan kelas. Nah, selain itu saya juga sudah memberikan tema atau materi yang akan disampaikan atau akan dipelajari selama 1 tahun. Nah, sebelum itu saya juga menyampaikan kurikulum vitae saya kepada anak-anak selama saya menjadi guru atau pertama kali saya bekerja sampai saat ini ketemu dengan mereka, dengan harapan ini akan menjadi motivasi bagi mereka. Nah, selain itu otomatis biasanya saya sering membuka kelas dengan ucapan salam dalam bahasa Jepang. Jadi anak-anak meskipun mereka belum mendengarkan sehingga terasa aneh, nah itu akan menjadi apa ini gitu ya, istilahnya udah langsung fokus dan mungkin bertanya-tanya ya. Kemudian selain itu saya juga selain menyiapkan materi, mereka selalu literasi dulu karena ini adalah bahasa yang bahasa asing yang pertama mereka pelajari ya, kecuali untuk orang-orang yang memang hobi banget gitu dengan Jepang, biasanya mereka suka belajar duluan gitu ya. Pasti itu diawali dengan literasi. Setelah itu latihan baik itu berbicara, ya, mengucapkan, latihan menulis, dan akhirnya latihan dialog. Oke, sangat menarik sekali ya bahasa Jepang ini, karena kan SMK Negeri 1 Karawang juga banyak siswa-siswanya dikirimkan ke Jepang ya untuk melanjutkan pendidikan dan juga untuk bekerja di sana. Oke, nah kemudian di dalam pembelajaran juga apa yang menjadi area pengembangan diri buat Sensei ini untuk tindak lanjutnya seperti apa? Nah, untuk mengembangkan diri atau mengetahui kekurangan dari apa yang sudah saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya, itu saya selalu mengikuti MBMT yang kemudian baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Nah, setelah itu juga mengikuti iklan online. Nah, kemudian di dalam pembelajaran ya Sensei, di dalam pembelajaran itu kita ingin tahu seberapa besar bahwa apa yang sudah kita laksanakan dalam pembelajaran itu tercapai tujuannya. Nah, strategi apa yang Sensei lakukan untuk mencapai pembelajaran itu biar tepat sasaran ya, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan?
Ya, untuk mencapai tujuan itu ada beberapa hal yang dipersiapkan. Contohnya saya menggunakan menyiapkan media pembelajaran seperti kartu ya. Jadi seperti ini mereka langsung bisa lihat ya. Selain mereka melihat tulisannya ya, mereka mulai mengenal tulisan dulu. Nah, mereka juga tahu bagaimana cara mengucapkannya, mulai dari penampakan atau mimiknya yang ditampilkan oleh gambar, dan ini adalah hurufnya, diucapkannya bagaimana, dan itu berlatih. Selanjutnya semua. Jadi biar dia bisa mengucapkan bahasa Inggrisnya dengan fasih ya, sesuai gitu. Oke. Nah, kemudian dengan adanya pembelajaran tadi dengan menggunakan ini, bagaimana respon siswanya, Sensei? Ya, sejauh ini sih saya sudah pernah tanyakan, katanya seru ya, mengasihkan juga ada. Ya mudah-mudahan sih yang saya harapkan bisa minimal tahu dulu lah, kalau bisa nanti diterapkan. Berarti harapannya seperti itu ya, dengan ada pembelajaran seperti ini siswa menjadi antusias ya, lebih menarik, menyenangkan itu ya. Oke, nah sekarang dengan kegiatan kita nih mengobrol hari ini, Sensei, menurut Sensei apakah dari obrolan ini ada manfaatnya untuk proses pembelajaran di kelas nanti? Ya, menurut saya tentu saja ada ya, sehingga saya bisa menentukan atau mencari cara bagaimana untuk bisa lebih efektif lagi nanti ketika saya harus mengajar lagi di kelas. Oke. Saya jadi tidak sabar ingin tahu bagaimana pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mungkin hari apa yang bisa saya mengunjungi kelas yang saya lakukan? Mungkin hari Senin depan ya. Oke, hari Senin insya Allah saya nanti hadir di kelas Sensei di kelas DPIB 1 ya, kelas 12 ya, karena bahasa Jepang di kita kelas 12 ya. Terima kasih Sensei untuk waktunya, sampai ketemu nanti pas observasi. Ya demikian pra-observasi yang saya lakukan dengan Bu Ade Rosmiati sebagai guru bahasa Jepang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran materi pertama yaitu AI1 ya, itu tidak hanya tentang kata kalam. Nanti yang akan kita pelajari juga yaitu bagaimana caranya menulis izin. Kemudian ada beberapa instruksi yang bisa dipakai di dalam kelas ya. Untuk yang pertama materinya sudah kalian catat semua? Sudah. Kalau begitu kita berlatih bersama. Jaminasan Ishoni Renshu Shimashou. Mari kita latihan bersama. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. 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 Pakai Z ya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. 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 Konbanwa. 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 Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu ka? Hai, genki desu. Hai, genki desu. Hai, genki desu. Hai, genki desu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Iie. Iie. Do you
ashta. Mata ashta. Mata raishu. Ohisasi buri desu ne. Sayonara. Itadakimasu. Gochiso sama deshita. Itterashai. Tadaima. Okaeri nasai. Sumimasen. Ya, ada tanda tanya ya. Oke, jadi kalau nanti mau nanya saya pakailah bahasa Jepang ya. Shinsumo, pakai sumimasen ya. Sumimasen. Shinsumo. Ini desu ka? Lamun aja kan pulang. Apa tadi? Coba yang lagi deh. Apa? Makanya jangan ngelamun aja. Hai, mau gantiin saya di depan? Enggak. Oke. Sumimasen. Shitsumo. Ii desu ka? Sumimasen. Shitsumo. Ii desu ka? Apa ya? Apa? Oke, berikutnya ada angka 1. Yang bisa baca diam dulu. Ada angka 1 kali. Kira-kira mau ngapain? Bertanya ulang. Kira-kira apa ya? Maksudnya apa kira-kira? Ada yang? Iya, diulang lagi ya, minta diulang sekali lagi. Ada ngelar lagi. Lagi ada masalah. Oke, yang bisa baca. Moichido. Patah-patah. Jawabannya? Iya. Coba yang sebelah kanan. Apa? Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Oke, dua meja yang belakang.
saya ingin tahu tujuan dari pembicaraan kita, apa yang akan Sensei peroleh nih dari kegiatan hari ini. Saya mengajak Ibu untuk berbicara itu, saya ingin tahu dari hasil observasi saya kemarin, apakah kekurangan saya di dalam melakukan atau menyampaikan belajar kepada siswa. Jadi di bagian mana yang saya masih kurang seperti itu. Baik, berarti nanti kita sharing ya berdua ya Sensei, kita temukan dari hasil observasi itu bagian mana nanti yang akan kita ketahui yang perlu dikembangkan atau enggak. Nah, terlebih dahulu saya ingin tahu nih Sensei, pada saat observasi kemarin gimana perasaannya setelah melakukan observasi, perasaan yang dirasakan Sensei gimana? Kalau yang saya rasakan sendiri ya sesuai dengan materinya, sesuai dengan administrasi pembelajaran yang sudah dibuat, saya kira sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan gitu ya. Mulai dari mengabsen siswa, kemudian menanyakan kabar mereka, kemudian menanyakan juga untuk yang tidak masuk minggu lalu kenapa, gitu ya, sakit apa seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke dalam inti-inti dari materi yang akan dipelajari. Seperti untuk materi yang terakhir di dalam observasi itu mengenai Hashimono ya, barang bawaan itu ada 4 poin yang akan mereka pelajari, seperti kosakata benda-benda itu sudah saya berikan dengan sistem menunjukkan benda yang akan mereka pelajari sesuai dengan alat tulis seperti itu atau benda yang ada di sekolah. Nah, di bagian inilah yang menurut saya memang intinya gitu ya, mereka harus tahu dulu dan benar cara mengucapkannya. Ternyata ini adalah pertama kalinya saya menggunakan pakai gambar gitu ya. Saya menyebutkan beberapa kali sambil memasang telinga benar-benar gitu ya, apakah masih ada yang belum sesuai dalam pelafalannya. Saya turunkan sampai saya tinggal di akhir-akhir itu saya tinggal menunjukkan saja bendanya, anak-anak menyebutkannya beramai-ramai gitu dengan gaya mereka, dan saya kira itu dengan penglihatan saya mereka asik dan gitu ya, malah pengen lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk setelah itu baru kita masuk ke pola-pola kalimat, seperti yang pertama itu kata tunjuk. Nah, untuk kata tunjuk itu saya
kan sudah tercapai. Iya. Begitu ya. Iya. Ya. Oke. Nah sekarang kalau ingin melihat, saya ingin melihat tujuan nih dalam observasi kemarin. Menurut Sensei, apakah itu sudah tercapai juga tujuan pembelajaran? Apa sudah tercapai, apa Untuk di dalam tujuan pembelajarannya bagaimana tuh? Untuk yang materi tersebut sudah tercapai. Sudah tercapai. Nah, ya bahkan ketika apa namanya, ada beberapa anak yang memang gambarnya terbatas gitu ya, yang tidak kebagian gambar gitu. Bu saya mau, oh ya udah silahkan. Jadi setiap anak itu pengen menunjukkan aku juga bisa gitu. Jadi gantian gambar gitu ya. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat di perencanaan sudah tercapai ya pada saat proses pembelajaran. Nah sekarang pada pelaksanaan observasi itu, apakah ada tantangan yang dirasakan sama kita dalam melaksanakan observasi itu? Tantangannya apa? Silakan. Mungkin bisa dilihat dari kondisi siswanya atau Tantangannya itu kalau apa namanya, untuk double kelas tantangan terberat ya gimana saya bisa diceritakan? Itu kan kalau misalkan 2 kelas digabung itu jumlahnya aja udah 36 kali 2 72 Oh, 72 siswa kayak gitu. Otomatis saya harus memecah gitu ya, memecah konsentrasi bagaimana bisa semuanya akomodir kayak gitu ya. Meskipun kalau melihat waktu yang diberikan ya sama dengan yang lain, hanya 2 jam seperti itu, otomatis ya harus terotak lagi gitu, gimana caranya supaya mereka meskipun tidak semuanya kebagian tapi tetap dapat apa yang ditujukan di awal. Ya, luar biasa ya, kita mengajar satu kelas aja kita harus mengenal karakteristik anak ya. Dalam satu kelas 36 ini digabung menjadi satu waktu ya, luar biasa banget. Nah itu gimana tuh Sensei caranya menghadapi kondisi seperti itu? Nah itu tadi itu salah satu trik saya memakai gambar gitu. Jadi anak yang lebih aktif ya, saya menyimpan energi meskipun tetap ya akhirnya saya harus beli ya pengeras suara karena kalau 12 itu untuk apa, menguasai ruangan itu kurang ya kalau maksudnya 2 kali biasa. Melihat percakapan kita pada saat praobservasi, bisa dijelaskan Sensei poin-poin yang masih diingat waktu saat praobservasi? Ada strateginya, itu seperti apa strategi dalam pelaksanaan observasi kemudian area pengembangan? Strateginya tadi itu ya, menggunakan alat gambar, strateginya kemudian drilling. Bisa gimana tuh? Ceritakan kalau drilling bagaimana? Drilling itu tadi anak-anak mengucap ulang terus ya. Jadi sambil mengucapkan gambar kan saya tunjuk bolak-balik kayak gitu kan gambarnya. Jadi anak mengingat. Ini apa? Ntar saya terus anak mengucapkan, saya balikin. Anak konsentrasi enggak gitu. Terus saya ganti lagi, anak bisa enggak, masih ingat enggak kayak gitu. Nah, kalau menggunakan gambar itu ada 2 muka berarti ya? Iya. Nah, itu beda-beda? Beda-beda. Oh, jadi kalau misalkan yang depan ada gambarnya juga. Saya yang depan pensil, Ya. yang pensil, Ya. belakangnya berpeng. Oh, jadi pada saat kita buka yang depan, padahal yang kita tanya yang di belakangnya. Gini, yang pensil, anak bareng-bareng, yang pensil, berpeng. Oh, gitu. Jadi itu ada seperti ini ya, kecepatan juga ya? Ini apa? Konsentrasi sampai nggak ke sini gitu. Ya. Terus saya kasih lagi yang lain. Ya, dari hasil observasi, menurut Sensei bagaimana tentang area pengembangan ini menurut Sensei?
upgrade kemampuan dan pengetahuan juga. Jadi area pengembangan yang ini dibuka berarti anak Selain mampu bercakap-cakap, saya ingin mereka itu bisa ingat dengan bahasa tulis. selain dari berbicara sama bahasa tulis bahasa Jepang ya. Tapi Iya. bahasa Jepang lumayan lebih sulit mungkin ya dibandingkan Iya. bahasa Inggris ya Bu ya. Iya, karena tulisannya tidak alfabetikal ya. Ya karena kan harapannya setelah lulus SMK itu mereka berangkat ke Jepang atau minimal kerja di perusahaan Jepang itu nggak baru banget gitu ya, atau tahu kebudayaan Jepang seperti apa. Oke. Nah sekarang apabila dilihat dari posisi kita nih sebagai pengajar yang selesai melihat mata pelajaran Jepang itu merupakan bahasa asing. Nah, apa yang perlu kita kembangkan sebagai guru bahasa Jepang untuk area pengembangan kita di dalam proses pembelajaran biar mungkin lebih menarik atau lebih bisa diterapkan ke siswa yang lebih efektif seperti apa? Kalau hasil dari ikut pelatihan yang sebelumnya itu saya sih pengennya bisa menerapkan drama gitu ya. Jadi anak-anak itu membuat sebuah drama supaya mereka menjiwai gitu ya bahasa Jepang itu sendiri, mulai dari ekspresi, mungkin dari cara pengucapannya. Mereka juga belajar gitu dari cara berucap atau tulisannya. Itu biasanya kalau dari anime kayak gitu itu juga bisa kan sebagai bahan acuan untuk mereka belajar. Jadi tidak hanya dari buku ya, bisa dari anime seperti itu bisa. Pengennya sih bikin drama kayak gitu. Berarti untuk mewujudkan seperti tadi ya ingin membuat drama, berarti apa tuh yang perlu kita kuasai atau kita kembangkan sebagai pengajar? Tentu saja di awal kita harus memperhatikan waktu ya, karena memang dalam satu semester itu terbatas ya. Jadi mungkin harus dibuat sebagai sebuah proyek, harus dipikirkan seperti itu. Kemudian kecukupan waktu mereka untuk mencari tema, mereka latihan, terus kapan penampilannya. Berarti kita sebagai pengajar perlu memperhatikan juga waktu mungkin ya, itu selain waktu kondisi mungkin ya, atau jenis-jenis kalau ini film atau animenya yang dipakai itu harus yang sederhana, jangan yang bisa sulit gitu. Yang penting mereka udah bisa ngomong gitu, udah kayak gitu. Nah, itu didapatkan dari mana tuh Sansa? Melakukan pengembangan diri gitu. Dan dari berbagai macam kegiatan apa yang bisa saya lakukan untuk pengembangan diri? Saya ikutin pelatihan. Nah, terakhir yang saya ikuti pelatihan online itu selama 3 malam sebelum JP. Oke, saya untuk menguasai
bagus nih, saya ulang, saya shoot, gitu, saya share di status WA, biar yang lain dari kelas lain juga bisa melihat. Ya, dia juga merasa nanti gue gitu ya, bisa tampil. Berarti dari hasil observasi dalam proses pembelajaran siswa yang sudah mempraktekkan dalam berbicara bahasa Jepang, berarti Sensei berusaha untuk bisa menyebarkan gitu ya, menyebarkan di media sosial ya, biar teman-temannya yang lain merasa termotivasi, mungkin begitu ya Sensei ya. Jadi dengan melihat temannya di kelas lain, oh ternyata ada yang mampu gitu ya, ada yang bisa berucap bahasa Jepang dengan benar gitu kan, dengan pintarnya dia mengucapkan bahasa Jepang itu, otomatis di kelas lain itu bisa mengikuti gitu ya Sensei. Iya, baik. Nah sekarang apabila di dalam proses pembelajaran yang kemarin dalam observasi nih Sensei, apa yang menurut Sensei itu sudah baik dan perlu dipertahankan dalam pelaksanaan kegiatan observasi kemarin, dan mana yang menurut Sensei itu kurang atau itu yang perlu dikembangkan di dalam proses observasi kemarin? Untuk yang perlu dipertahankan itu yang tadi ya, cara menghafalkan kosakatanya dulu itu, karena mereka enjoy, senang. Pas saya tanya gimana itu kan, seru Sensei lagi gitu ya. Ya berarti mungkin itu bagian yang perlu dipertahankan gitu ya. Kalau untuk yang kurangnya mungkin ya, meskipun di dalam gambar itu kan sudah saya tuliskan sebenarnya bahasa Jepangnya apa, mungkin harus ditekankan ini loh tulisannya gitu. Jadi tidak hanya menunjukkan dan melihat tulisannya saja, tapi ini harus ditekankan begini loh cara menulisnya, meskipun anak-anak menulis materi itu sudah dengan tulisan Jepangnya ya, meskipun untuk materi grup belum saya perkenalkan ya, jadi tidak saya perkenalkan di awal seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi saya hanya dibalik gitu ya, jadi supaya mereka mengenal dulu lah, ya udah tahu nih yang cara bacanya begini gitu ya, tulisannya seperti ini, jadi saya harapkan itu lebih mudah lagi untuk itu aja sih hurufnya itu yang perlu ditekankan. Berarti dari hal yang harus dipertahankan dengan metode drill tadi ya, jadi gambar dan huruf itu berulang-ulang diberikan kepada siswa untuk bisa hafal bahasa Jepang itu. Nah sekarang kalau hal yang sudah bagus dipertahankan, nah sekarang melihat hal yang masih perlu dikembangkan di dalam proses observasi kemarin, apa itu Sensei? Ya itu tadi ya, tulisan di bawah gambar itu kan saya kasih tulisan Jepangnya, tapi yang saya tidak dikembangkan, tapi tekankan gitu. Ini loh cara nulisnya tuh begini gitu. Jadi kemarin hanya gambar, iya, berarti nulisnya sekarang juga perlu dikembangkan, ada tulisannya gitu. Tulisannya itu gimana sih nulisnya gitu, tanpa melihat gambar. Jadi dengan sendirinya apabila anak sudah menguasai gambar dan tulisan itu, yang perlu dikembangkan nanti si gambar mau dilepas, tapi anak bisa dengan sendirinya tidak gitu ya, dengan menulis bahasa Jepang itu sendiri ya. Oh ya, berarti kalau misalkan sudah ada perkembangan itu sudah ada peningkatan ya. Iya. Nah sekarang menurut Sensei dari hasil observasi kemarin, apa yang menurut Sensei itu masih dirasakan kurang dalam melakukan observasi? Nah untuk materi tersebut sepertinya dalam satu pertemuan tidak bisa selesai, terus minimal 2 pertemuan ini baru bisa tersampaikan.
pembelajaran, memasukkan diferensiasi ya kemarin ya, diferensiasi proses, yaitu dengan memberikan gambar ya, media gambar kepada siswa. Siswa juga harus menyebutkan gitu kan nama yang ada pada gambar tersebut, dan apakah dia cepat menjawab dengan membalikan gambar itu, yaitu sudah baik ya menurut saya. Kemudian selain itu juga melakukan ice breaking-nya, yaitu dengan menggunakan bahasa Jepang juga, anak jadi enjoy, terlihat senang. Ya mungkin yang perlu nanti dikembangkan di pembelajaran berikutnya mungkin dalam pengambilan kesimpulan. Nah kemarin kebetulan kesimpulan tidak diberi kesempatan ya kepada siswa seperti itu ya. Ya karena di dalam kurikulum Merdeka mungkinnya kita berusaha ya sensei untuk melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang akan murid. Jadi kita berusaha sebagai pengajar atau sebagai guru, kita berikan keleluasaan dulu kepada siswa untuk memberikan suatu kesempatan. Dia ingin mengungkapkan hasil pembelajaran atau proses pembelajaran atau kesimpulan seperti apa. Jadi jangan langsung kita yang melakukan kesimpulan atau mengambil kesimpulan itu. Jadi silakan siswa dulu gitu untuk melakukan kesimpulannya atau menyampaikan kesimpulan yang didapatkan. Karena dari hasil kesimpulan itu nanti kita akan melihat juga ya bagaimana nih kemampuan anak dalam memahami pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, saya mungkin ingin bertanya juga nih Sensei, dari hasil observasi kemarin yang sudah Sensei dapatkan, menurut Sensei bagaimana perasaan Sensei dalam melakukan itu? Apakah kalau dilihat range-nya nih dari 1 sampai 10, menurut Sensei sudah mencapai posisi mana? Kalau saya sendiri kalau dibilang buruk enggak ya, meskipun sangat bagus juga enggak, saya tetap masih ada kekurangan ya, cukuplah di 8 ya di 8. Berarti untuk pembelajaran selanjutnya masih bisa perlu dikembangkan ya, area pengembangan apa nanti akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran, begitu mungkin biasanya saya. Nah sekarang
memilih anak? Enggak, saya yang sudah menentukan. Kamu bagian grup ini sampai ini, bagian kelompok lain grup ini sampai ini. Nah, berarti satu kelompok itu nanti kebagian berapa huruf? Kalau satu grup bagi 5 atau bagi Sekitar 20-an ya. 20-an. Berarti 20-an itu kita siapkan untuk masing-masing kelompok. Kemudian dari kelompok itu dia yang merangkai. Iya, merangkai. Nah, kemudian setelah merangkai tunjukkan ke kelompok lain untuk menjawab apa nih. Oh ya. Berarti kegiatan itu kelompok menemukan rangkaian kalimat kata untuk menjadi pertanyaan ya ke kelompok lain, mungkin itu ya. Seperti itu. Jadi yang menjawabnya dari kelompok yang lainnya. Nah, kalau dengan melakukan itu, kalau satu kelompok dengan kelompok lain penilaiannya bagaimana tuh saya? Sedangkan satu kelompok pertanyaan berada di satu kelompok. Nah, kelompok lain itu kan yang bertanya ya. Nah, berarti untuk penilaiannya gimana? Apakah anak itu bebas siapa yang duluan menjawab pertanyaan dari kelompok itu, atau diatur dari pertanyaan kelompok satu, misalkan ada 20 ya, ada 20 angka tadi. Kalau misalkan satu kelas itu ada 5 kelompok, berarti apakah diatur yang ini dapat pertanyaan nomor berapa atau bebas siapa yang duluan menjawab? Masing-masing kelompok kalau misalkan ditentukan membuat 7 kosakata gitu ya, 7 kosakata ya harus dijawab semua. Kalau misalkan hanya siapa yang duluan, mungkin hanya orang yang pintar aja yang bisa jawab. Jadi buat yang lainnya nggak ada. Ya, berarti dengan kegiatan tadi yang sudah diungkapkan oleh Sensei dari pertanyaan yang sudah didapat dari kelompok itu sudah diplot ya, sudah diplot untuk kelompok 4 yang tersisa nih. Berarti dia menjawab kelompok itu pertanyaannya mana aja, kelompok berikutnya juga yang mana gitu. Tidak di
negara Ya, masing-masing. intinya sih gitu. Kita itu di-push untuk ngomong, untuk bicara. Berbicara dan menggunakan bahasa Jepang, baik dari Filipina juga. Ya, gitu ya. asik sih sebenarnya. Kok bisa gitu ya kita ngobrol sama orang dari luar gitu ya, dengan satu bahasa. Dan kita bisa saling mengerti. Yang di Usiko juga sama ya, seperti itu kegiatannya. Kalau yang Norio Kusikeng, itu kita belajar pelan-pelan, benar-benar gitu. Jadi kita tahu sendiri gitu. Misalkan kekurangan kita itu di mana. Kalau misalkan ada tamu seperti kemarin, oh iya, saya tuh masih di sini nih level kita gitu. Tetap harus. Jadi ke anak-anak juga kan jadinya pede ya. Misalkan kita punya kemampuan yang lebih sampai juga. Jadi mengupgrade ya, mengupgrade kemampuan kita, area pengembangan diri kita. Intinya untuk informasi. Ya itu si ke anak-anak ini kan jadi lebih pede. Kalau ada anak yang nanya juga kan nggak malu-malu ya gitu ya sama nggak bisa jawab kayak gitu kan izin. Berarti online dilaksanakan sama sensei ya pelatihannya. Nah, untuk offline yang sudah dilaksanakan pada saat sekarang itu di FB aja. dan untuk berbagi ilmu juga Iya, ilmu dan informasi. yang saya rasakan dengan mengikuti pelatihan seperti itu. Senang. Nah, kira-kira dalam melaksanakan perencanaan
gitu. Ini nih influencer apa Pak? Ya itu anak-anak katanya Jadi yang menjadi patokan sensei melihat bagaimana perubahan siswa ya terhadap kita melihat pada saat awal mungkin gitu ya, setelah dengan berjalannya waktu bagaimana perkembangan siswa. Nah, itu mungkin yang menjadi catatan ya, sebagai pencapaian dalam pembelajaran yang sudah dilakukan oleh sensei. Mungkin itu ya sensei ya, dari hasil pembelajaran yang dilaksanakan tadi. Ya, untuk memanage sensei, kita sebagai guru bahasa Jepang melakukan proses pembelajaran kepada siswa, ada triknya atau ada apa namanya kunci trik atau strategi yang jitu, materi yang harusnya yang tadi sudah diungkapkan dilakukan beberapa hari, tetapi cukup 1 hari dan 2 jam harus disampaikan kepada siswa. Bagaimana cara memanagenya, bagaimana di awal tadi itu kita harus dapat dulu hatinya. Jadi anak-anak harus dapat dulu. Jadi untuk mengikuti pelajaran itu enjoy ya. Dan meskipun di awal sudah saya sampaikan, ini selama 1 tahun ini kita akan belajar ini. Terus nanti ulangan di sekian di tempat itu dan bawah. Jadi mereka juga udah tahu gitu ya. Nanti kita setelah ini apa, setelah ini ya, hanya memang yang menjadi kendala itu kan karena ini SMK ya. Jadi ada sebagian yang masih dalam kondisi magang kayak gitu. Terus kemudian ada yang sudah pulang, ada yang belum pulang, ada yang belum berangkat, ada yang mau berangkat. Itu yang jadi materi itu kadang-kadang yang ini udah nyampe jauh bahkan gitu, ini baru datang. Itu aja sih yang bikin apa ya, sebenarnya setiap kelas itu kan sudah ada grup WA ya, grup WA. Nah, kenapa saya bikin YouTube itu untuk materi-materi, karena untuk yang sedang PKL itu bisa sebetulnya mereka meskipun tidak ke sekolah di rumah bisa mencatat sebetulnya. Hanya kan memang nggak bisa juga saya mengontrol kalau 900 siswa kayak gitu. Di sini udah paling nanti saya gini, karena sudah membuat kesepakatan kelas. Kalau yang belum menyelesaikan tugasnya, dia berarti harus kena denda. Itu udah kesepakatan kelas ya. Kena denda dengan dua. Ayo kumpulkan dulu catatan ini belum. Ya silakan kamu bayar untuk memangkas ya, bukan untuk saya. Itu salah satu strateginya. Jadi supaya mau gitu. Ya kalau nggak mau denda, tulis. Nanti pembelajarannya itu nggak sampai mandek. Berarti memberikan kesepakatan pada siswa pada saat kita mau memulai pembelajaran, seperti apa yang akan kita laksanakan dan konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan gitu kan. Apalagi dengan banyaknya kosakata yang harus dihafal
seberapa jauh pencapaian siswa seperti itu. Apabila tidak dilaksanakan, ya seperti tadi ya konsekuensinya, gitu ya. Oke. Nah, dari yang sudah dipaparkan sama sensei tadi mengenai area pengembangan yang tadi melalui MDMP yang bisa sharing dengan guru-guru sesama sekolah lain ya, sama SMK, terus yang online juga bersama Yusiko ya, Yusiko, terus sama dengan tadi yang dengan berbagai negara ya dilakukan juga. Nah, itu menurut saya sudah lumayan banyak ya. Jadi pengembangan
tahu